Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan ngaji kitab Jurumiyah karangan Al-Imam As-Sanhaji rahimahullah ta'ala. Nafa'anallahu bijami ulumihim fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kembali kita melanjutkan pembelajaran kemarin. Kalau kemarin kita sudah mengetahui tentang i'rab, yaitu ada 4, ada rafa, nasab, jar atau khafid, kemudian jazm. Dan kita tahu juga bahwa i'rab adalah keadaan akhir dari sebuah lafaz, keadaan akhir dari sebuah kalimat yang bergantung kepada amil, faktor yang mempengaruhinya. Faktor apa saja yang masuk kepadanya dan itu yang mempengaruhi keadaan i'rabnya. Maka sekarang kita masuk kepada babu ma'rifati alamatil i'rabi. Bab yang membahas tentang tanda-tandanya i'rab, alamatul i'rab. Jadi alamat itu tanda-tanda atau simbol ya. Disimbolkan dengan apa? Kita mengenal ada rafa menggunakan dhammah, nasab menggunakan fathah, jar menggunakan kasrah, jazm menggunakan sukun. Ya, 4 tanda ini adalah alamatul asli. Ternyata ada juga alamatul far'i. Alamat-alamat lain, tanda-tanda lain, simbol-simbol lain yang digunakan untuk menunjukkan sebuah i'rab. Kita mengenal i'rab itu ada rafa ya. Lirraf'i arba'u alamatin. Maka rafa itu memiliki 4 alamat. I'rab rafa memiliki 4 alamat, 4 macam simbolnya. Yang pertama disimbolkan dengan ad-dhammatu, dengan dhammah. Kemudian al-wawu. Rafa tidak dinampakkan menggunakan dhammah, melainkan menggunakan al-wawu wal alifu, wawu dan alif. Lalu juga an-nunu dengan nun. Jadi tanda rafa ada 4. Yang pertama ad-dhammah, yang kedua al-wawu wal alifu, wawu kemudian ada alif, kemudian ada nun. Jika kita melihat kepada 4 tanda ini, maka kita bisa membagi i'rab alamatnya itu bisa berupa harokat, bisa berupa huruf, bisa berupa hazful harfi. Bisa berupa harokat, bisa dirupakan dengan huruf, bisa juga dirupakan dengan menghilangkan huruf. Fa'amad dhammatu, maka untuk tanda rafa menggunakan dhammah, takunu alamatan lirraf'i, menjadi alamat untuk rafa fi arba'ati mawadhi'a, pada 4 kedudukan. Jadi 4 kedudukan ini ketika keadaannya harus dibaca marfu, maka akan ditandainya dengan dhammah. Yang pertama fil ismil mufrad, pada isim mufrad ya, fil ismil mufrad. Pada isim mufrad, jika dia isimnya berbentuk mufrad, maka saat harus dibaca rafa, rafanya menggunakan dhammah. Kalau kita berbicara isim mufrad, berarti ada isim tasniyah, musanna. Kalau mufrad menunjukkan tunggal, kalau musanna menunjukkan 2. Kemudian kalau lebih dari 2, 3 dan seterusnya, ini namanya jamak. Isim mufrad contohnya waladun, al-waladu. Kalau musannanya al-waladani, waladun, waladani. Kemudian bentuk jamaknya auladun,
Waladun 1 anak laki-laki. Waladani 2 anak laki-laki. Auladun 3 anak laki-laki dan banyak. 3, 4, 5 banyak anak laki-laki gitu ya. Nah, ketika lafadz al-waladu ini kan sebagai isim mufrad dan dia harus dibaca marfu, maka tanda rofa'nya menggunakan dhammah. Contoh, zahaba al-waladu ilal masjidi. Zahaba kedudukan dia sebagai fi'il madhi. Al-waladu dia isim yang datang setelah fi'il, maka kedudukannya sebagai fa'ilun. Fa'il hukum i'rabnya adalah marfu. Kullu fa'ilin marfu'un. Setiap fa'il dibacanya rafa. Nah, karena dia harus dibaca rafa dan dia terbentuk dari isim mufrad, maka dia harus didommahkan. Nah, tanda rofanya menggunakan apa? Dhammah pada huruf terakhirnya, al-waladu. Saya ulangi, tanda dhammah pada rofa terletak ketika isim mufrad. Maka ketika ada isim mufrad berkedudukan sebagai yang harus dibaca marfu, maka tanda marfu'nya, tanda dirofakannya ditandainya dengan dhammah. Contoh lafadz al-waladu ini isim mufrad. Nah, kalau dia menjadi fa'il kan harus dibacanya marfu. Karena kaidahnya setiap fa'il, setiap kata yang menunjukkan sebagai pelaku pekerjaan dia harus dibacanya marfu, rofa. Zahaba al-waladu ilal madrasati, ke sekolah. Nah, al-waladu di sini sebagai fa'il. Nah, ini kalau misalnya dia berkedudukan sebagai fa'il. Contoh yang lain. Al-waladu mahirun. Seorang anak laki-laki itu pandai, cerdas. Berarti lafadz al-waladu kedudukannya sebagai apa? Sebagai mubtada. Hukumnya mubtada adalah marfu. Ismun marfu'un fi awalil jumlah wa ma'rufun. Isim dibaca rofa pada awal jumlah dan dia itu ma'rifah. Ini mubtada. Ismun ma'rufun marfu'un fi awalil jumlah. Nah, karena dia mubtada, maka dia harus dibaca rofa. Dan tanda rofanya menggunakan dhammah. Kenapa menggunakan dhammah? Karena dia terbentuk sebagai isim mufrad. Maka ketika nanti mengi'rab, misal al-waladu mahirun, al-waladu mubtadaun marfu'un, mubtada yang dibaca rofa. Wa alamatu raf'ihi, dan alamat rofanya, tanda rofanya dhammatun zahiratun fi akhirih. Tandanya itu ada dhammah pada akhirnya. Yang kedua, tanda rofa menggunakan dhammah itu pada saat jamak taksir, jam'ut taksir. Lafadz yang tergolong sebagai jamak taksir, jamak itu ada 3 ya. Tadi kita menyebutkan ada isim mufrad, isim musanna, kemudian isim jamak. Nah, jamak dibagi menjadi 3. Ada jamak taksir, jam'ut taksir, kemudian jamak muannas salim, lalu ada jamak muzakkar salim. Nah, jamak taksir itu apa? Disebut taksir karena dia pecah ataupun berubah. Berubah apanya yang berubah? Yang berubah adalah bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya berubah. Jadi bentuk jamaknya itu berubah dari bentuk mufradnya. Waladun, waladani, auladun. Nah, lafadz auladun ini kan menyelisihi atau berubah dari waladun. Berbeda dengan jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim disebut salim karena selamat. Selamat dari apa? Selamat dari perubahan bentuk aslinya, bentuk mufradnya. Contoh misal tolibun menjadi tolibuna. Muslimun menjadi muslimuna. Ini tidak berubah. Hanya ditambahi akhirannya wawu dan nun. Muslimun tetap, kemudian ditambahi wawu dan nun akhirannya menjadi muslimuna. Talibun tetap ditambahi wawu dan nun menjadi talibuna.
Sama seperti jamak muannas salim. Disebut salim karena selamat dari perubahan mufradnya. Mu'minatun menjadi mu'minatun. Tidak berubah bentuk mufradnya, tetapi hanya ditambahi alif dan ta di akhirnya. Nah, ketika jamak taksir dan dia harus dibaca rofa, tanda rofanya menggunakan dhammah. Contoh, al-auladu yazhabu atau al-auladu yazhabuna ya. Al-auladu yazhabuna, yang benar yazhabuna. Al-auladu yazhabuna ilal madrasati. Para anak laki-laki mereka akan pergi ke sekolah. Nah, al-auladu dia ma'rifah marfu fi awal jumlah, maka mubtada. Mubtada dibacanya marfu, tanda rofanya menggunakan dhammah. Dhammahnya mana? Pada huruf terakhirnya, auladu. Atau dalam kedudukan sebagai fa'il. Akala al-auladu al-lahma. Para anak laki-laki telah memakan daging. Al-auladu ini sebagai fa'il. Maka dia dibacanya marfu dan tanda rofanya menggunakan dhammah karena dia terbentuk dari jamak taksir. Kemudian jamak muannas salim. Jamak muannas salim contohnya tadi al-mu'minatu ya. Jamak muannas salim itu apa? Bentuk jamak yang menunjukkan muannas dengan cara menambahkan alif dan ta di akhirnya. Jadi cara membentuk jamak muannas salim itu cukup menambahkan alif dan ta pada akhirnya. Bagaimana jika bentuk mufradnya berakhiran ta marbutoh? Contoh misalnya saburotun, ta marbutoh di akhirnya. Maka hilangkan dulu ta marbutohnya, lalu tambahkan alif dan ta. Saburotun, saburotani, saburotun. Muslimatun, muslimatani menjadi muslimatun. Ini jamak muannas salim. Jamak muannas salim juga begitu, ketika dia berkedudukan sebagai fa'il, sebagai mubtada atau yang lainnya yang mengharuskannya marfu, yang mengharuskannya dibaca rofa, maka tanda rofanya ditandai dengan dhammah. Al-muslimatu yaqra'nal Qur'ana. Para muslimat, para orang muslim wanita sedang membaca atau telah membaca ya yaqra'na. Sedang membaca Al-Qur'an. Qara'at al-muslimatu al-Qur'ana, telah membaca. Nah, ini kalau fi'il madhi, kalau tadi sedang membaca karena fi'il mudhari'. Hunna yaqra'nal Qur'an. Al-muslimatu. Dia sebagai fa'il maka marfu dan tanda rofanya menggunakan dhammah. Lalu yang terakhir dibacanya rofa dan tanda rofanya menggunakan dhammah pada saat apa? Pada saat fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' dan dia sahih, kemudian tidak ada sambungan di akhirnya, baik berupa nunut taukid, baik berupa nunun niswah, dan yang lainnya. Maka fi'il mudhari' yang demikian ini tanda rofa'nya menggunakan dhammah. Contoh, yazhabu al-ustazu ilal fasli. Seorang guru sedang pergi ke kelas. Lafadz yazhabu ini fi'il mudhari'. Dan tanda rofa'nya dia menggunakan dhammah. Kenapa dia dibaca rofa? Karena tidak bersambung dengan apapun, tidak diawali dengan nawasib, tidak pula diawali dengan jawazim. Aslul mudhari' itu marfu. Asalnya mudhari' marfu sampai kemudian ada awamil jawazim dan awamil nawasib.
Demikian teman-teman yang bisa kita sampaikan. Kita akan melanjutkan tanda-tanda daripada i'rab. Pada kali ini kita menerangkan i'rab rofa, tanda-tandanya ada 4. Dhammah, wawu, alif, dan nun. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga mendapat keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.